Hai, ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonia di devosi hari ini. Sebelum memulai devosi, Ibu Sonia ingin mengajak anak-anak kelas 3 dan kelas 4 untuk mendirikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin jaga kami. Kami pagi hari ini mau akan dengar firman Tuhan, devosi hari ini. Tuhan berkati kami sehingga apa yang kami dengar bisa memberkati kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pembacaan Alkitab kita dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6 tentang penyembahan berhala. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hamba-hamba yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk ke renungan devosi pagi hari ini. Apa sih yang terjadi setelah para tua-tua Israel dan juga Yosua meninggal? Ternyata generasi baru bangsa Israel tidak lagi menganggap bangsa Kanaan sebagai musuh yang harus ditumpas, karena mereka tidak menyadari bahwa Kanaan itu adalah musuhnya Allah. Ya, jadi bangsa Israel tidak lagi menganggap bangsa Kanaan yang ada di sana itu sebagai musuh dan tidak ditumpas. Ya. Ternyata bangsa asli Kanaan ini adalah penyembah berhala. Jadi mereka ini memiliki banyak dewa dan cara hidup mereka itu penuh dengan dosa. Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan bangsa Israel selanjutnya ketika mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang notabene seluruh rakyatnya itu menyembah berhala. Jadi seluruh bangsa Kanaan itu ditumpas oleh bangsa Israel, tapi tidak semuanya. Ya, mereka tidak menumpas semuanya. Ya, mereka meninggalkan separuh dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel yang tentunya memiliki natur manusia berdosa itu terpikat dengan cara hidup bangsa Kanaan yang juga penuh dalam dosa. Jadi bangsa Israel malah ikut berbaur lalu menikah dengan orang Kanaan. Yang tadi apa? Yang tadi notabene adalah atau yang di mana para penduduknya adalah penyembah berhala. Jadi mereka menyembah Allah, bangsa Israel masih menyembah Allah, tetapi mereka mulai terbiasa dan ikut-ikutan menganggap Allah sebagai salah satu dewa yang disembah oleh bangsa Kanaan.
Tetapi Allah tidak menumpas seluruh bangsa Israel, meskipun mereka telah menyakiti hati Allah. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Ayo, kenapa? Karena yang pertama, Allah adalah setia terhadap janjinya. Sejak awal, Allah berjanji untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Allah sudah membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan Allah berjanji untuk menyertai mereka. Begitu ya. Meskipun bangsa Israel melanggar perjanjian itu, di mana mereka tidak lagi menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah, tetapi Allah tidak menumpas mereka. Ya, karena Allah tetap setia pada janjinya. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan antara manusia dan Allah ya. Manusia bisa mengingkari tetapi Allah tidak. Karena dalam anugerahnya Allah menebus manusia dari keberdosaannya tadi melalui anaknya Yesus Kristus. Manusia yang hidup dalam dosa, kemudian mengenal Allah, akan cenderung melakukan dosa lagi ketika dia hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Tetapi dalam keberdosaan manusia, Allah menebus melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Nah, selanjutnya yang mau Ibu Sonia bagikan adalah dosa bangsa Israel. Karena dosa-dosa bangsa Israel itu Allah mengizinkan mereka menderita dengan tujuan penuh kasih karunia, yaitu supaya bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kamu baca di kitab Hakim-Hakim ini, banyak hal yang di masa pemerintahan Hakim-Hakim, karena dosa-dosa diperbuat bangsa Israel tadi, Allah mengizinkan mereka menderita. Ya, supaya apa? Supaya bangsa Israel ini bertobat dan berbalik kepada Allah. Ketika bangsa Israel berteriak minta tolong, Allah membangkitkan hakim-hakim yang akhirnya menyelamatkan bangsa. Berteriak minta tolong, Allah membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Bahkan hakim-hakim inilah adalah pemimpin-pemimpin yang akhirnya mengingatkan kembali bangsa Israel akan perjanjian mereka dengan Allah. Dan mereka membawa Israel untuk kembali setia kepada perjanjian itu. Dan mereka juga menyatakan keadilan Allah atas bangsa Kanaan. Nah, dari cerita yang singkat ini, apa yang ingin Ibu Sonia bagikan kepada anak-anak semua? Kita akan masuk ke refleksi. Yaitu yang pertama, ketika kita hidup dalam Tuhan, akan ada kesempatan di mana dosa akan terus mengikuti kita. Apalagi saat kita berada di lingkungan yang mengenal Tuhan. Atau bersama atau orang-orang tidak taat kepada Tuhan, karena kita juga manusia berdosa. Jadi terus minta pimpinan Tuhan supaya kita tidak kembali kepada dosa. Yang kedua, Allah itu setia terhadap janjinya. Ya, bukan seperti kita manusia yang bisa mengingkari janji. Yang ketiga, Allah terus-menerus mengingatkan kita lewat banyak hal. Supaya kita bisa kembali taat. Nah, demikianlah devosi yang bisa Ibu Sonia bagikan kepada anak-anak semua, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Nah, demikian devosi yang bisa Ibu Sonia bagikan hari ini. Mari kita tutup devosi ini dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus mengajarkan kami, mengingatkan kami lewat setiap firman-firman yang boleh kami dengar. Dan kami menjadi yakin dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang terus mengingatkan kami untuk kembali kepada Engkau jika kami salah jalan dan berbalik daripada-Mu. Ampuni dosa kami dan berkati aktivitas kami seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.